Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ilmu, baik yang hadir di sini maupun yang nonton di rumah, semoga Allah izinkan kita semua pergi haji ke Baitullah, dapat berziarah ke makamnya Rasulullah, dan mendapat syafaat Nabi kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semua yang benar itu benar, dan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Dan semoga Allah perlihatkan kepada kita semua yang batin itu adalah batin. Dan Allah Subhanahu wa taala beri kita semua kekuatan agar kita dapat menjauhinya. Para ibadallah, usikum bittaqwallah. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan agar kita semua bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini masih ingat syarat yang saya sampaikan agar kita dapat memahami dan mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul, apa syaratnya? Membenarkan dan mempercayai. Saya mau bertanya, apakah kita semua di majelis ilmu ini mempercayai Allah? Mempercayai Allah. Apakah kita semua yang hadir ini maupun yang di rumah membenarkan Allah? Kita membenarkan Allah. Baik. Saya lanjutkan. Insya Allah, kalau kita membenarkan Allah, membenarkan Nabi kita Nabi Muhammad, membenarkan Al-Quran, dan kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran, insya Allah kita akan lebih mudah mengikuti pelajaran. Sekarang kita masih hidup di alam dunia yang nah, maka malam hari ini masih tetap saya akan memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, dan saya sekaligus agar kita semua umat Islam mengenal diri kita masing-masing. Paham? Nah, ini
di alam mulki wasyahadah, artinya di dalam kerajaan yang bisa dilihat oleh indera penglihatan, pendengaran, ini indera zahir. Ya, kita hanya dapat bertemu dengan nama-nama Allah, yaitulah Asmaul Husna. Dan saya mengajak kita betul-betul memahami dan betul-betul bisa mempraktekkannya. Ya. Paham, memahami dan bisa praktek. Saya mulai bahwa sebelum alam semesta ini diciptakan Allah, sebelum adanya alam semesta atau selain yang wajib ada hanya Allah. Paham sampai sini? Ingat? Jadi langit, bumi dan isinya belum malaikat, jin, setan, manusia, binatang semua belum artinya selain Allah belum yang wajib ada hanya Allah. Kemudian Allah adakan segala sesuatu selain Dia. Dia adakan langit bumi, Dia adakan surga neraka, Dia adakan malaikat, Dia adakan jin, Dia adakan manusia, seluruh makhluknya ini yang selain setelah Dia ciptakan ini, setelah Dia adakan dan Dia ciptakan, yang kuasa siapa? Tetap Allah. Ingat itu. Kemudian setelah Dia adakan, Dia ciptakan alam semesta. Kemudian Dia ambil lagi. Kenapa? Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Semua akan hancur selain artinya kalau datang kiamat semuanya hilang. Paham? Langit bumi hilang, semua manusia hilang. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini adalah fana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, setelah Dia ambil semua, yang terakhir siapa? Malaikat Israil yang terakhir. Malaikat apa? Pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Kemudian malaikat Israil pun dimatikan Allah. Habis di seluruh makhluk. Ya. Yang kuasa siapa? Tetap Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuasa sebelum Dia ciptakan segala sesuatu selain Dia. Dia tetap kuasa setelah Dia adakan, Dia ciptakan segala sesuatu selain Dia. Kemudian Dia tetap kuasa setelah selain Dia ini diambil kembali. Jadi tetap Allah Maha Kuasa.
Nah sekarang ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Apa kata Allah? Kami yang menciptakan kalian. Jadi siapa yang menciptakan? Allah. Ini kata berarti Allah yang mencipta. Apa yang dia ciptakan? Manusia, jin dan manusia. Karena firman-Nya ini diarahkan kepada jin dan manusia. Nahnu khalaqnakum. Kami yang menciptakan kamu, hai jin dan manusia. Jadi manusia itu ciptaan Allah yang maha pencipta. Saya tanya, kalian membenarkan Allah yang menciptakan manusia? Membenarkan. Kalian percaya Allah menciptakan manusia? Percaya? Kalau kalian percaya dan membenarkan, kalian mau lihat ciptaan Allah, lihatlah saya. Saya ini ciptaan Allah. Dan lihatlah diri kalian itu ciptaan Allah. Paham? Paham? Sudah lihat? Ini malam saya betul-betul ingin ajak supaya kita kenal siapa kita dan kita kenal yang menciptakan kita. Sekarang saya kasih kesempatan, lihatlah ciptaan Allah, lihat kiri kanannya, lihat manusia. Udah lihat ciptaan Allah? Yang di rumah udah lihat? Nah, kalau kalian ingin lihat ciptaan Allah, lihatlah saya, lihatlah diri kalian. Paham? Udah lihat belum? Benar kan? Kalian itu diciptakan kalau kalian kenal diri kalian diciptakan Allah, kalian akan kenal Sang Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ada namanya Asmaul Husna. Ya, Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minun Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir Ilahi. Al-Khaliq berarti Allah yang Maha Mencipta. Otomatis ya, kita kenal diri kita, kita kenal Tuhan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa kenal Tuhannya, dia kenal diri. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ini jangan terburu-buru, santai-santai. Kecepatan enggak saya jelaskan? Enggak. Ya. Saya mau betul-betul kita semua yang hadir di majelis ilmu ini kenal akan diri kita, kenal Allah Subhanahu. Kemudian
Udah kenal bahwa diri saya, diri kalian ini adalah diciptakan oleh Allah. Bagus gak ciptaannya? Bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya telah kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Oh, bagus sekali ciptaan. Bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa berjalan. Betul. Kalau tadi belum dirinci. Jadi manusia itu diciptakan Allah yang menciptakan. Nah, kalau kita rinci dikit nih, Qul huwallazi ansha'akumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Katakanlah bahwa Dia yang mengadakan pendengar, penglihatan, terus jadi ini manusia diciptakan dalam sebaik-baik cipta, bisa melihat. Ya, tadi saya katakan kalau kita rinci lagi, Dia yang menciptakan mata, telinga. Gimana kalau kita nggak punya mata? Nggak melihat. Gimana mau lihat HP, mau lihat siaran langsung kalau nggak dibikin mata? Alhamdulillah Allah adakan ini mata dapat melihat. Alhamdulillah Allah adakan telinga dapat mendengar. Paham sampai sini? Jadi kenali diri kita bahwa kita sebagai manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baik cipta. Kemudian saya mau tanya, lihat diri kita hidup apa mati? Hidup. Ya, yang di rumah lihat diri masing-masing mati apa hidup? Kata kita hidup. Kita pahami apa betul kita ini hidup atau tidak? Betul. Apa betul kita hidup apa tidak? Kita dihidupkan katanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana kalian kok bisa ingkar kata Allah? Hai manusia,
kepada Allah. Padahal kamu itu mati. Kata Allah, padahal kita ini Pak Ahyakum, maka Allah hidupkan kamu. Summa yuhyikum, semua kemudian dia hidupkan. Summa yuhyi, kemudian dia matikan. Summa ilaihi itu cuma kemudian dikembalikan kepada Allah. Kalau begitu kita hidup apa dihidupkan Allah? Ya, kata Allah, wa kuntum amwat, kamu itu mati. Fahyakum, kemudian kamu itu dihidup. Jadi kita bukan hidup, akan tetapi kita dihidupkan oleh Allah. Sekarang kita lihat saya nih, saya ini dihidupkan kalian dihidupkan Nah, penonton yang di rumah, kalian itu dihidupkan Saya bukan hidup, kalian bukan hidup, yang di rumah bukan hidup, yang hidup hanya Allah. Paham? Yang hidup hanya Allah. Selain Allah dihidup. Paham? Sekarang kita tambah pengenalan kita kepada diri kita. Tadi kita diciptakan, kemudian dihidup. Nah, sekarang praktek. Lihat saya, lihat diri kalian, bahwa kalian itu diciptakan Allah dan dihidupkan Allah. Coba lihat, saya kasih. Udah ngelihat? Siapa yang ciptakan kalian? Allah. Yang hidupkan kalian? Allah. Jadi yang ciptakan kita Allah, yang hidupkan kita Allah. Tadi kebetulan ayatnya saya sudah baca. Summa yuhyikum, summa yumiitukum. Nah, nanti saya ini akan dimatikan kalian akan dimatikan ya, yang nonton semua makhluknya ini, manusia akan dimatikan Jadi saya akan mati, kalian akan mati, semua akan mati. Kenali bahwa sekarang kita tambah pengenalan kepada diri kita, kita tambah pengenalan kita kepada Allah, yaitulah saya diciptakan Allah, saya dihidupkan Allah, kemudian saya akan dimatikan oleh Allah. Kalau begitu saya tanya, siapa yang kuasa? Allah. Allah Akbar. Tapi Allah Akbar. Iya, hanya Allah yang kuasa. Betul, paham sampai sini? Kenal dirinya? Kenal? Ini kalau nggak kenal Allah, repot. Repot nggak? Bagaimana kita mau sabar, punya sifat sabar kalau kita nggak kenal bahwa Allah yang mengatur? Betul. Bisa nggak sabar? Kalau nggak kenal sama Dia. Maka kita kenalin diri kita kenalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita yang agak lain dikit. Di luar diri kita. Pernah nggak melihat ada angin?
Pernah lihat angin? Pernah. Ya. Oh, dia ada angin. Pernah lihat awan? Awan. Awan. Kemudian lihat tanah, bumi yang ada di tumbuh-tumbuhannya, lihat. Sekarang saya berkata begini, ya Allah yang memperjalankan angin, ya Allah yang mengendalikan awan, ya Allah yang menurunkan hujan dari awan, ya Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau begitu yang mengendalikan angin siapa? Yang mengendalikan awan siapa? Yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Waktu hujan kalian lihat nggak Allah yang nurunin? Ada yang lihat, katanya lihat. Yang lain lihat nggak? Apa lihat hujannya? Apa lihat Allah yang menurunkan hujan? Ya, yang sudah ngaji, insya Allah begitu hujan turun, Allah sedang menurunkan hujan. Begitu angin Allah sedang mengendalikan angin. Begitu kita lihat awan sedang berjalan, Allah sedang mengendalikan awan. Paham? Nah, ini kita kenali di luar diri kita. Ya. Maka Allah berfirman, wa tasrifir riyah was sahabi musakhkhari bainas samai wal ardh la ayatin liqaumin yaqilun. Allah yang menggerakkan angin dan awan dan mengendalikannya antara langit dan bumi, itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Kenali, ya, kita kenali diri kita kenali di luar diri kita. Siapa yang memperjalankan awan? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah. Udah kenal belum sama Allah belum? Udah kenal belum? Dikit-dikit ya. Iya, dikit-dikit jadi bukit. Jadi kalau kita melihat, ya, melihat angin bergerak, kita bilang Allah yang menggerakkan angin. Kita melihat awan berjalan, dia kumpul menjadi sah, Allah yang mengendalikan awan. Kemudian dari awan itu Allah turunkan hujan. Yang menurunkan hujan ya Allah. Nah, nanti tinggal kita baca buku petunjuknya Al-Qur'an. Nah, tadi saya sudah bacakan. Nah, sekarang wa andala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan hujan dari Nah, dengan hujan itu, dengan air yang turun, Allah tumbuhkan ya buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Loh, berarti buah-buahan itu dari Allah juga, betul? Sebagai rezeki. Nah, setelah kalian mengerti, memahami ini, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah.
Tidak boleh menyekutukan hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah yang menghidupkan segala makhluk. Hanya Allah yang akan mematikan semua makhluk. Hanya Allah yang menurunkan hanya Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Paham? Paham sampai sini? Kenapa? Ini saya katakan tadi alam mulki wa syahadah, yaitulah kerajaan yang bisa dilihat oleh indra zahir. Kalian lihat hujan diturunkan Allah, lihat hujannya kan bisa lihat. Betul. Kalau tumbuh-tumbuhan tumbuh kan bisa lihat ya? Bisa. Betul. Kemudian dia Allah jadikan buah-buahan di situ, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau begitu Allah itu jawab dekat ya kalau begitu. Dekat ya bagi yang udah tahu, udah kenal dekat. Betul. Kalau yang belum kenal, masih ya. Maka kita harus duduk di majelis ilmu, nanti kita akan diajarkan ya semua ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang berkenaan dengan Allah ini adalah kata Rasulullah, tak kala ditanya ilmu yang paling utama. Rasulullah mengatakan al-ilmu bil ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sedang belajar adalah ilmu berkenaan dengan Allah. Saya mau nanya, kalian mau lihat ilmunya? Udah banyak belum kalian dapat? Allah yang menciptakan alam semesta. Catat, ambil pulpen, ambil kertas. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan ikan, Allah menciptakan kambing, Allah yang dan seterusnya dan seterusnya. Udah banyak belum? Banyak ilmunya masuk. Allah yang menciptakan hati. Yang ciptakan hati siapa? Allah. Katanya, kata orang yang belum kenal Allah, oh ini mah buatan ini katanya, buatan Samsung Pak. Bagaimana kok? Oh iya. Yang Samsung itu yang ngerjain ini siapa? Manusia apa siapa? Manusia. Yang ciptain manusia siapa? Allah. Yang kasih ilmu itu manusia siapa? Allah. Yang kasih kemampuan dia berjalan, melihat, mendengar siapa? Allah. Jadi yang ciptain ini siapa? Allah. Oh begitu. Akhirnya saya tahu bahwa hati ini adalah ciptaan Allah. Paham? Paham? Nah kalau kita sudah paham begini, bisa praktek kan? Sekarang nanti pulang, kalian ketemu siapa? Ketemu ciptaan siapa itu? Oh istri kita itu ciptaan Allah. Pahami, lihat istri kita, oh ini istri saya ini ciptaan Allah. Kemudian ada anak, ada lagi anak, lihat lagi, oh ini anak ini ciptaan Allah. Pahami. Nanti kalau pulang, kalau ketemu dipaham. Hebat juga ya Allah ya.
ciptain wanita buat nemenin aku. Enak gak? Enak gak kalau paham begitu? Enak. Tapi kalau nggak paham itu istri ciptaan Allah, gimana? Nama harus kenal. Rasulullah itu kenal betul bahwa istri-istri itu Allah ciptakan buat nemenin beliau. Paham? Nah kita ini juga harus kenal semua ciptaan-ciptaan, termasuk kalau kita pulang ke rumah nanti. Paham? Kesini naik apa tadi? Naik motor. Yang ciptain motor siapa? Allah. Bagaimana kok ceritanya Allah yang ciptain motor? Saya tanya, Pak, ini bikinan Jepang katanya, made in Jepang. Oh, yang bikinnya itu manusia apa jin? Manusia. Yang ciptain manusia siapa? Allah. Yang kasih ilmu itu manusia siapa? Yang hidupin manusia siapa? Yang gerakin manusia bisa bikin motor siapa? Jadi motor ciptaan oh ini motor ini juga ciptaan oh paham terasa nggak kita naikin motor ciptaan Allah? Dirasakan nggak? Kadang-kadang dirasakan, kadang-kadang gagal. Kenapa? Tak kala kalian ingat Allah, ilmunya jalan. Tapi kalau belum lupa sama Allah, ia main motor curut, dia kagak tahu itu motor punyanya betul. Tapi lama-lama kita menuntut ilmu, akhirnya kita tahu itu motor milik siapa? Milik mana? Petunjuknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan dia, kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah, apa yang di langit dan di bumi. Motor jadi punya siapa? Mobil punya siapa? Ini bumi alam semesta punya siapa? Punya Allah. Saya dan kalian punya siapa? Kita semua miliknya Allah. Cuman kalau kita lagi lupa sama Allah, naik motor punya Allah, tapi Allahnya kita lupa. Mestinya kita banyak ingat, maka kita duduk dengan ahli zikir yang suka mengingat supaya kita ikut zikir. Paham? Begitu ketemu hujan, oh Allah lagi turunin hujan, kan zikir lagi kita. Angin lagi bergerak, oh Allah lagi gerakan angin. Lihat awan, Allah lagi gerakan itu ahli zikir, itu dia jalan memperhatikan apa nama-nama Allah. Kalau yang lebih di atasnya lagi, yang agak sulit dikit belajarnya, sifat-sifatnya, akalnya, kemudian Allah Subhanahu. Nah, maka di alam mulki wa sa'adah ini kita kenali dulu nama-namanya. Tadi kita sudah ketemu nama Allah Al-Khaliq, kemudian yang menghidupkan Al-Muhyi, yang maha menghidup, yang mematikan Al-Mu'min. Betul. Sekarang masih yang di luar diri kita. Tadi pada makan enggak? Makan, minum. Iya, makan dan minum.
Kalau kita mau, ini udah dekat puasa nih, mudah-mudahan kita semua, saya dan yang nonton di rumah, Allah panjangkan umur, amin. Dapat sampai di bulan Ramadan, amin. Mudah-mudahan umur kita panjang, belum dimatikan Allah, dapat sampai bulan Ramadan. Perlu nggak minta? Perlu minta sama Allah, ya Allah, sampaikan umur kami agar kami dapat masuk di bulan Ramadan. Paham? Kenapa kita? Karena Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Paham? Jadi kalau kita mau buka, kita baca apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah itu ada wa ala rizkika aftartu. Dengan rezeki engkau ini aku berbuka. Jadi seluruh makanan itu, nasi, semua itu apa namanya? Rezeki dari Allah. Begitupun kita, tak kala kita mau makan, tadi mau makan nih, kita dianjurkan baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikan keberkahan rezeki yang Engkau beri. Jadi makanan ini apa namanya? Rezeki dari Allah. Tadi waktu makan tak ingat gak bahwa makanan ini rezeki dari Allah? Apa lupa? Ada yang ingat, ada yang lupa. Kenapa? Kuncinya di zikir dan tafakur. Kalau kalian rajin zikir, rajin tafakur, insya Allah oh ya Allah, berikan keberkahan rezeki yang Engkau beri. Oh, ini rezeki dari Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan mematikan kita, Allah yang memberi rezeki. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah diciptakan, dihidupkan, dikasih rezeki. Nanti kalau rezekinya udah habis, dimati. Udah habis belum rezekinya? Belum. Kalau masih dapat rezeki, rezekinya masih ada, berarti belum dekat mati. Tapi kalau rezekinya habis, awas, itu tanda-tanda akan mati. Cepat-cepat ibadah, cepat-cepat zikir la ilaha illallah agar mati dapat husnul khotimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kembali tadi, makanan ini adalah makanan dan minuman ini Allah ciptakan sebagai rezeki. Berarti ketemu nggak namanya Al-Razzaq? Al-Razzaqul Fattahul Alimul Karim Qafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir. Tadi ada Al-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Nah, ini pahami semua bahwa, saya ulang, siapa yang menghidupkan kita? Allah. Lihatin, perhatiin. Oh, ini yang menciptakan aku ini adalah Allah. Kemudian kita lihat lagi diri kita, ya, yang menghidupkan Allah.
Oh, berarti aku ini diciptakan Allah dan dihidupkan oleh Allah. Paham? Kemudian kita setiap hari dikasih makanan, dikasih minuman sama Allah, buah-buahan, macam-macam. Banyak nggak? Banyak. Lah, mau kambing ada, nggak? Bebek ada, ayam, sapi, ikan, udang, semua Allah siap. Sayurnya, kangkung, bayam, semua Allah tumbuhkan. Buah-buahannya, pisang ada nggak? Jeruk, apa lagi? Mangga, jambu, semua sudah Allah siapkan semua untuk kelangsungan hidup makhluk. Paham? Nah, maka Allah memberitahu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami yang memberi kamu rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Berarti kita kenal namanya, ketemu nama Allah. Allah. Paham? Paham sampai sini? Udah kenal dirinya siapa? Coba. Ciptaan Allah. Kemudian yang menghidupkan yang dihidupkan Allah menghidupkan. Diri saya ini diciptakan Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, terus akan dimatikan oleh Allah. Udah berapa namanya kita ketemu? 4. Masih banyak nggak? Masih banyak. Ini 99 nama. Ya. Ini udah paham? Paham? Tapi pertanyaan saya, yakin belum? Tadi kan kita membenarkan, mempercaya. Sekarang saya tanya yang satu lagi, yakin? Sudah meyakini belum? Yakin nggak ini ciptaan Allah? Yakin nggak ini yang menghidupkan Allah? Yakin nggak kita ini yang memberi makan rezeki Allah? Yakin nggak bahwa ini akan dimatikan oleh Allah? Yakin. Kalau kalian yakin, ini yang disebut ilmun yakin. Paham? Jadi kita pahami ilmu-ilmunya, tahu prakteknya, kita yakin kita sudah sampai kepada ilmu yakin. Insya Allah nanti kita naik lagi menjadi ainun. Lumayan nggak sudah ilmu yakin? Tapi ada nggak yang belum yakin? Banyak. Banyak. Aduh, kalau belum banyak, gimana? Apa obatnya? Menuntut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini yang belum yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai kamu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. Mari semua kita mengabdi kepada Allah. Sampai kita mati.
semua kita mengabdi. Wa'bud. Mengabdilah kepada Allah. Wa'bud rabbaka, mengabdilah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita pahamin tadi. Setelah kita membenarkan, kita mempercayai, kita meyakini, kita membenarkan Allah, kita membenarkan Nabi Muhammad, kita membenarkan Al-Quran, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada kita membenarkan Al-Quran, kita percaya pada Al-Quran, kita meyakini Al-Quran, insya Allah kita akan dilimpahkan ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu. Sampai sini paham kan? Insya udah bisa kan? Ini kalau kalian ingin kenal yang model begini ini, itu yang disebut ulil albab. Ulil, siapa ulil albab itu? Orang yang dekat dengan Allah. Bisa kalau didekatkan sama alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana subhanaka faqina azabannar. Siapa ulil albab? Ulil albab adalah orang yang ingat Allah tak kala dia berdiri, ingat Allah tak kala dia duduk, ingat Allah tak kala dia berbaring. Saya mereka tafakur memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka zikir dan tafakur, Allah perlihatkan kepada mereka kerajaan-kerajaan Allah. Setelah mereka dikasih lihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak kau ciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Fakina azab. Ini. Jadi apa kalau kalian ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sama Nabi Musa dikasih lihat apa? Tongkatnya jadi ular. Paham? Tangannya jadi putih tanpa cacat. Ini tanda-tanda kebesaran yang dikasih lihat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah cerita, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa sedang memegang tongkat. Qala iya asaya atawakkau 'alayha wa akhudhu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aqibu. Ya Allah, ini tongkat. Aku bertelekan dengan tongkat dan aku memukul daun-daun untuk memberi makan gembala, dan bagiku tongkat ini masih banyak gunanya. Maka Allah falqiha ya Musa, maka lemparkan hai Musa tongkat. Jadi Allah perintah Nabi Musa lemparkan tongkat. Fa'alqaha, maka Nabi Musa lempar.
فإذا هي حية تسعى. Setelah Nabi Musa lemparkan ini tongkat, maka jadilah dia binatang yang merayap, atau yang kita kenal kisahnya menjadi ular. Qala khuzha. Nabi Musa takut tongkatnya jadi ular. Kata Allah, Musa ambil itu tongkat. Khuzha wala takut, enggak usah takut. Sanu'iduha siratal ula. Ayo Musa ambil itu tongkat. Aku akan kembalikan dia menjadi tong. Jadi ular ini disuruh ambil, Allah kembalikan menjadi tong. Kemudian singkat cerita, Nabi Musa disuruh masukkan tangannya ke kantong, kemudian keluarkan menjadi putih. Ini tanda yang lain. Jadi kata Allah, wat biadaka ila janahika, masukkan tanganmu ke dalam saku. Takhruj bayda'a min ghairi su'in. Hai Musa, keluarkan, nanti kau akan lihat dia menjadi putih tanpa cacat. Ini ayat ukhra, tanda-tanda kebesaranku yang selain tong. Ini tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi kita, Nabi Muhammad Isra wal Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Untuk apa ini semua? Untuk apa? Agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda keagungan kami. Liluriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Begitupun juga kalau kalian zikir dan tafakur, zikir tak kala berdiri, zikir tak kala duduk, zikir tak kala berbaring, tafakur tentang ciptaan langit dan bumi. Tak kala Allah buka kasih lihat tanda-tanda kebesaran Allah, kalian akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, tidak kau ciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah, kuasanya Engkau, alangkah hebatnya Engkau. Jauhkan aku dari siksa api neraka. Paham sampai sini? Nah, setelah kita kenali diri kita, siapa kita? Kita adalah orang yang dicintakan Allah. Siapa kita? Kita adalah orang yang dihidupkan oleh Allah. Siapa kita? Orang yang dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Adalah orang yang akan dimatikan oleh Allah. Kemudian kita melihat angin bertiup, Allah
menggerakkan, mengendalikan angin. Kita lihat awan berjalan, Allah sedang kendalikan awan. Setelah bergumpal-gumpal menjadi air, Allah turunkan dia menjadi hujan. Setelah jatuh ke bumi, kalian akan lihat Allah akan tumbuh-tumbuhkan, akan tumbuh-tumbuh yang akhirnya banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang kalian lihat. Nah, setelah kalian perhatikan ini adalah semua kurnia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah banyak sekali di dalam surat Ar-Rahman berfirman, "Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau akan dusta? Tidak ada ya Allah, semua ini nikmat Engkau, nikmat Engkau ciptakan, nikmat Engkau hidupkan, nikmat Engkau kasih kami rezeki, nikmat kami dapat melihat, nikmat kami dapat mendengar, nikmat kami dapat memegang, nikmat kami dapat berjalan, nikmat kami dapat buah-buahan, nikmat Engkau jadikan kami orang Islam. Nikmat dijadikan Allah menjadi orang berbahagialah, berbahagialah. Kenapa? Nikmat Allah jadikan kita seorang muslim lebih hebat daripada dunia dan isinya. Allah Akbar. Paham? Jadi kita ditakdirkan Allah menjadi seorang muslim itu kalau kita bandingkan lebih hebat, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Paham sampai sini? Paham? Sudah kenal sama Allah dikit? Ya, insya Allah kita maju lagi dari taklim ke taklim, kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Ini mengenal Allah ini penting. Kita kalau nggak kenal Allah sulit mengikuti akhlak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an dan Nabi itu kenal betul dengan Allah. Jadi kalau kita ingin akhlak kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi kita, hendaknya kita belajar mengenal Allah. Kita kenali Tuhan yang kita sembah. Maka kenali wa ma'rifatul ma'bud, kenali Allah yang kita sembah qabla ibadati, sebelum kita ibadah. Wa dzalika haqiqatun makna syahadat, demikian hakikat makna dua kalimat. Nah, mudah-mudahan kita semua mati dapat husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma manfa'na bima an'amta ya Allah, limpahkan manfaat ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan berikan ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang memberi manfaat dunia wal akhirah. Allahumma baghfir lil muslimina wal
muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat. Allahumma imana bika wa tasdiqa bi kitabika wa wada'at bika wa tibatan li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bil mautis su'ada wa sunnah ya Rabbal qiyamah fi zumratil awliya wa ilal jannah ma'al anbiya'i alaihi salam. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah ya Rabbal walhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi